Annyeonghaseyo, bertemu kembali dengan saya, Agustinus Santiono. Di video tutorial kali ini, kita akan mempelajari materi tentang bibliografi dan citation. Mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini, agar kedepannya saya terus mengupload konten pembelajaran dan konten lainnya. Dengan mempelajari materi citation and bibliografi, teman-teman diharapkan dapat membuat daftar referensi atau daftar pustaka secara otomatis dan sesuai format yang ada. Dan diharapkan teman-teman juga tahu cara menyisipkan kutipan atau citation pada penulisan ilmiah, seperti contoh skripsi, kerja praktek, jurnal, ataupun paper. Microsoft Word juga menyediakan fitur EndNote dan Footnote yang digunakan untuk menuliskan catatan akhir atau catatan kaki pada satu buah dokumen. Jadi kita hari ini ada 4 materi utama yang akan dipelajari. Yang pertama adalah bibliografi, yang kedua adalah citation atau kutipan, kemudian ada footnote dan endnote. Jadi mohon disimak video tutorial ini sampai selesai. Let's check it out. Kita mulai saja, lanjut dengan menggunakan file yang sama dengan video tutorial sebelumnya. Kita mulai dengan bibliografi atau daftar pustaka yang ada di tab reference di sebelah sini. Di sini kita bisa mengisi dulu daftar artikel, buku, jurnal referensi yang digunakan pada menu Manage Source. Untuk menambahkan sumber referensi, cukup tekan tombol New di sebelah sini. Kemudian teman-teman bisa pilih type of source-nya atau sumbernya itu apakah buku atau bagian tertentu dari buku, jurnal, proceeding, report, atau website. Kita ambil contoh misalnya buku, autornya, kemudian judul buku, misalnya cara makan, tahun 2021, Pontianak. Publisher, penerbitnya. Kalau sudah, kita bisa langsung tekan OK. Kalau misalnya teman-teman merasa di buku tersebut ada informasi yang lebih atau identitasnya yang belum dimasukin, tinggal diedit saja. Kemudian centang Show All Bibliography Field. Di sini akan ditambahkan field baru untuk kita isi, supaya lebih detail informasi dari buku atau jurnal tersebut. Karena ini contoh, kita OK saja. Kemudian kita tambahkan lagi satu, misalnya penulisnya semangka, judulnya cara untuk tidur, tahun 2022, publisher. Jadi di sini kita sudah punya 2 buah referensi sebagai contoh. Kalau misalnya teman-teman menulis laporan, jurnal, atau tulisan ilmiah lainnya yang menggunakan banyak referensi, misalnya ada 20, masukin saja 20 daftar referensi tersebut, daftar buku, daftar jurnal, dan yang lainnya ke dalam sini. Kalau sudah lengkap semuanya, tekan close. Kemudian kita menuju ke belakang halaman, karena biasanya daftar pustaka itu selalu terletak di belakang halaman. Kita contoh di sini. Pilih bibliografi yang ada di bagian bawah Manage Source tadi. Nah, di atas dari bibliografi itu ada stylenya, yang secara default ditentukan adalah format APA. Jadi ada beberapa format yang digunakan, ada format APA, MLA, IEEE, dan banyak lagi di sini. Jadi umumnya yang digunakan adalah format APA. Tinggal disesuaikan saja dengan format yang kita inginkan.
Kemudian di bibliografi di sini diklik, itu ada 3 buah pilihan. Apakah ingin formatnya bibliografi, reference, atau worksite. Kita coba pilih bibliografi. Jadi di sini sudah ditambahkan 2 buah buku yang tadi kita masukkan ke manage source tadi. Buku tahun 2021 dan 2022. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja dengan format yang diinginkan, misalnya 14 fontnya. Kemudian di bold. Yang ini formatnya Times New Roman 12. Seperti ini. Jadi untuk pembuatan bibliografi itu sangat sederhana. Hanya ada 2 buah tahapan. Yang pertama adalah kita masukin dulu sumber referensinya di sini. Kemudian kalau misalnya mau mengganti stylenya juga kalau mau mengganti stylenya itu silakan. Kemudian kita tinggal tambahkan bibliografi, atau kita bisa atur sendiri secara manual. Kemudian kita lanjut untuk bagian citation. Jadi materi kita itu bibliography and citation atau kutipan. Biasanya kalau kita mengutip buku orang atau tulisan orang, kita harus memberi tanda kutipan atau citation ke paragraf yang kita kutip. Jadi kita ambil contoh. Bagian yang dikutip di sini yaitu dari Chauhan dan Srivastava 2014. Kemudian kita cari di daftar referensi di bawah sini. Yang ke-17 tentang understanding kompetensi dan kompetensi modeling. Kita coba masukin identitas bukunya. Kalau misalnya penulisnya itu lebih dari 1 orang, kita bisa pilih edit. Jadi di sini bisa lebih dari 1 penulis. Kita coba saja. Mustafa. Kemudian judulnya understanding kompetensi and modeling. Literatur publisher Journal of Business and Management tahun 2014. Nah, kalau kita lihat di sini untuk jurnal itu biasanya ada informasi lebih detail. Dia dari halaman berapa dan sampai halaman berapa. Itu bisa kita pilih tentang show all bibliography field. Oh, ini ganti jadi jurnal. Publisher page, volume issue. Jadi 16 dalam kurung 1 itu adalah volume 16 dan issue ke 1. Kemudian PP ini adalah halaman 14 sampai 22. Kalau sudah, kita tekan OK. Jadi kita ada tambahan referensi 1. Kalau sudah, kita turun ke sini. Kemudian cukup tekan update citation and bibliography. Maka akan ditambahkan Chauhan dan Srivastava understanding kompetensi bla bla bla. Ini formatnya sama persis dengan yang di sini, yang diketik manual. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan citation and bibliography, selain lebih cepat juga lebih rapi. Kalau sudah, setelah kita menambahkan sumbernya, kemudian kita
tambahkan bibliografi, tentunya kita harus menambahkan kutipan atau citation. Jadi kita tinggal kembali ke paragraf tadi yang kita kutip dari jurnal tersebut. Itu yang di sini. Kita hapus saja. Pastikan pointernya kita arahkan ke tempat untuk kita mengutip. Kemudian pilih insert citation. Nah, di sini akan muncul daftar referensi yang dari tadi kita masukin, ada 3. Karena kita mengutip dari buku yang ini atau jurnal ini, kita pilih jurnal pertama. Maka dia akan langsung otomatis menambahkan. Perbedaannya antara ketik manual dengan kita insert citation, ini kita bisa klik. Kemudian kita bisa mengubah sumbernya dan mengubah citasinya. Sedangkan ini ketik manual, dan kita bisa saja terjadi salah ketik pada saat mengetik manual dibanding kita langsung pilih insert citation. Jadi sebagai tambahan, ini akan saya tunjukin kalau misalnya teman-teman perlu menulis daftar pustaka atau mengisi sumber source-nya di sini. Sedangkan teman-teman hanya tahu judul buku atau nama penulisnya saja. Itu kita bisa menggunakan Google Scholar atau bahasa Indonesia Google Cendekia. Kita coba saja Google Scholar. Nah, di sini kita coba mengcopy satu buah judul jurnal di sini. Andai kata kita hanya mengetahui judulnya saja, kemudian kita paste ke sini, enter. Kalau memang dia hanya ada satu judul jurnal yang seperti ini, dia akan langsung mengarahkan ke sumber jurnal yang dirujuk. Kita coba lihat mining education data to analyze student performance. Jadi ini judulnya sama. Kemudian untuk melihat apakah ini sumber referensi yang kita rujuk, teman-teman lihat tanda quotation atau tanda petik di bawah ringkasan artikel ini, diklik, akan langsung muncul kutipan. Sebenarnya di sini teman-teman bisa langsung copy dan paste ke dokumen. Tapi untuk lebih amannya, kita mengambil kutipan ini dan masukin ke source di sini. Jadi di Google Scholar juga menyediakan 3 format utama yang biasanya orang gunakan. Format MLA, format APA, dan ISO 690. Kalau misalnya teman-teman ingin cari buku, itu juga tersedia di sini, misalnya algoritma dan pemrograman. Biasanya buku akan ditampilkan paling atas, tinggal teman-teman sesuaikan saja, apakah penulisnya benar atau tidak. Kalau memang ingin mengutip dari buku ini, tinggal kita kutip saja dari sini, tekan quotation-nya, maka akan muncul kutipannya. Seperti itu. Jadi untuk materi citation dan bibliografi hanya segini saja, tidak terlalu rumit. Kemudian lanjut kita dengan 2 materi tambahan yang berhubungan juga dengan kutipan, yaitu endnote dan footnote. Misalnya di paragraf yang ini kita berikan endnote. Jadi dia akan memberikan tanda i kecil di sini. Kemudian kita kasih keterangan sebagai contoh. Bisa kita ketik manual, mungkin hanya ingin menuliskan ini sumber kutipannya dari mana, atau kita bisa mungkin insert citation, langsung pilih dari insert citation di sini, pilih misalnya yang semangka. Kemudian kita bisa kembali ke atas. Tadi di sini. Jadi ada pada saat kita sorot, ini dia akan muncul pointernya kayak ada catatan itu, muncul tulisan sebagai contoh dan kutipan yang kita tambahkan tadi. Sedangkan kalau misalnya kita memberikan catatan kaki atau footnote, itu dia akan menuliskannya di bagian bawah dari satu buah halaman, bukan di bagian akhir satu dokumen. Sebagai contoh misalnya barisan yang ini, kita insert footnote,
Nah, dia akan memberikan angka 1, kalau tadi itu huruf I kecil, seperti ini. Kalau footnote, dia itu diletakkan di bagian bawah satu buah halaman. Kalau endnote itu diletakkan pada bagian bawah dokumen dan yang paling terakhir. Kemudian yang di footnote tadi kita juga bisa menuliskan catatan, karena memang namanya adalah catatan kaki. Kita coba kembali ke halaman tadi. Di sini misalnya kita ingin menambahkan kutipan juga, misalnya mengutip buku dari sumber seperti ini, atau misalnya kalimat ini ternyata teman-teman mengambil dari jurnal lain, itu kita bisa mengutip sumbernya dan taruh di sini seperti itu. Jadi fungsi dari catatan kaki, baik itu footnote atau endnote, itu selain memberikan tanda, juga kita bisa menuliskan sumber kutipan kita. Jadi untuk materi kali ini terkait citation, bibliografi, dan footnotes itu sangat sederhana. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi sekian sampai di sini, sampai jumpa lagi.